Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket low budget dengan menggunakan satu lembar kertas kado. Gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk isian buketnya. Di sini saya menggunakan snack bang bang sebanyak 5 pieces. Kemudian snacknya ini bisa kita beri lidi ya. Di sini lidinya saya double agar lebih kuat dan kokoh. Kalau misal teman-teman tidak mempunyai lem lilin, teman-teman bisa merekatkannya dengan menggunakan double tape ya. Oh iya, untuk bagian ini agar plastiknya itu bisa tegak, ini bagian belakang bisa dikasih selotip ya. Jadi bisa tegak seperti ini. Kemudian bisa kita siapkan kardus ya, ukurannya 17 kali 7 cm. Kemudian di sini bisa kita tata dulu untuk snack-snacknya. Kemudian bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Kalau misal teman-teman tidak ada lem lilin, teman-teman bisa menggunakan double tape ya. Tapi pastikan untuk perekatannya itu kokoh ya teman-teman ya, agar nanti buket teman-teman juga lebih kokoh dan lebih bagus. Kemudian ini bisa kita tutup juga dengan menggunakan selotip ya. Setelah kita beri lem lilin seperti ini, agar lebih kokoh, ini bisa kita tutup dengan selotip bening. Lalu kita tutup dengan kardus. Setelah itu bisa kita kunci ya kardusnya. Kemudian kita masuk ke layer yang depan ya. Jadi untuk snack layer depan itu ada 2 pieces. Nah, ini udah kokoh banget ya teman-teman. Lanjut kita mulai wrapping ya. Di sini saya menggunakan kertas kado ukuran biasa yang biasanya dijual di warung-warung dengan harga 1.500 sampai 2.000 rupiah ya teman-teman. Kemudian ini saya potong memanjang seperti ini. Saya potong jadi 2 ya. Kemudian dari setengah bagian ini saya potong lagi. Saya potong dulu ya, dan untuk memotongnya saya lebih memilih menggunakan cutter ya daripada menggunakan gunting karena lebih cepat. Kemudian untuk layer yang pertama, agar teman-teman tidak bingung, ini saya coba untuk ukur ya. Ini untuk ketinggian snacknya itu 18 cm. Maka untuk layer yang pertama itu kertas yang saya gunakan itu panjangnya 23 cm ya teman-teman ya. Ini bisa kita gunting atau kita potong terlebih dahulu. Lalu untuk bagian bawah jangan lupa dilipat seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan ukuran handle buket kita, yaitu 7 cm. Kemudian bisa kita rekatkan ya. Dan pastikan untuk layer yang pertama itu tepat di bagian tengah-tengah ya teman-teman ya. Karena untuk layer pertama itu akan menjadi center atau acuan dari layer-layer selanjutnya. Kemudian untuk layer yang kedua, ini kita gunakan potongan yang satunya tadi ya. Dan ini saya potong, dan untuk panjangnya ini untuk panjang dari layer yang kedua itu kisaran 22 cm ya teman-teman ya, 22 cm. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan single seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Kemudian langsung bisa kita rekatkan aja sambil kita cubit sedikit ya, agar tidak sobek untuk kertas kadonya. Karena kertas kado itu kan mudah sobek ya teman-teman ya. Jadi saat merekatkan itu perlu hati-hati ya, agar tidak sobek kertas kita. Kemudian kita rekatkan untuk layer yang kanan. Kita kunci. Kemudian bisa kita balik dan kita rekatkan untuk bagian belakang. Dan kita lanjut ke layer yang ketiga ya. Di sini saya ambilkan dari potongan setengah bagian yang sudah kita sisakan tadi. Kemudian ini saya potong dengan ukuran 19 cm. Ini kita potong dulu. Kemudian ini bisa kita potong menjadi 2. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya. Di situ sudah saya sediakan. Di situ ada pola nomor 3, berarti ini yang kita gunakan untuk layer yang ketiga ini ya teman-teman. Dan ini saya lipat dengan lipatan double. Nah, untuk lipatan ini beberapa teman-teman itu merasa kesulitan ya. Tapi kalau misal teman-teman ada yang merasa kesulitan, teman-teman bisa menggunakan lipatan letter L saja ya. Dan untuk cara merekatkannya, jangan lupa untuk diremas terlebih dahulu seperti ini.
Kenapa harus diremas Kak? Iya, karena kertas kado itu kan mudah sobek ya. Nah, ini salah satu trik agar kertas kado kita itu saat direkatkan tidak mudah sobek. Itu harus kita remas-remas terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai untuk layer yang ketiga. Kita masuk ke layer yang keempat. Kita gunakan sisa potongan dari layer yang pertama tadi ya teman-teman. Tapi sebelum itu, bagian depan ini harus kita tutup terlebih dahulu ya. Dan ini saya gunakan potongan dari sisa kertas kado. Saya ambil ukuran 8 cm, kemudian ini saya potong jadi 2. Kemudian saya potong lagi. Nah, potongan ini yang akan kita gunakan sebagai aplikasi kriwil. Di pola potong sudah ada ya teman-teman ya. Di situ ada huruf K, itu maksudnya pola potong yang kita gunakan untuk aplikasi kriwil ini ya. Lanjut kita ke layer yang keempat yang sudah kita potong tadi. Nah, ini saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Kita kunci dulu ya dengan menggunakan selotip agar lipatannya itu tidak terlepas. Nah, setelah itu saat kita mau merekatkan, ini jangan lupa kita remas-remas terlebih dahulu. Pokoknya kita remas-remas gini aja agar lebih mudah ya saat merekatkannya. Dan ini tinggal kita rekatin aja. Untuk posisi bagian bawah itu sudah berada di handle buket bagian depan ya teman-teman ya, tapi masih di bagian tepi seperti ini. Caranya kayak gini. Dan sisa kertasnya ini kita kerut-kerutkan, baru kita rekatkan dengan menggunakan selotip. Lanjut untuk sisa potongannya ini kita potong ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan ukuran handle buket kita. Kemudian ini sisa potongan dari layer kedua ini tadi saya potong dan saya rekatkan untuk penutup handle bagian bawah seperti ini. Jadi meskipun dengan menggunakan kertas kado, buket kita tetap rapi ya. Lalu ini tinggal kita balutkan aja untuk menutupi handle buket kita. Kita kunci dengan selotip seperti ini aja. Nah, udah. Nah, ini masih ada potongan ya teman-teman ya. Ini saya potong menjadi 3 bagian. Dan ini saya ambil 2 potong dan saya gunakan untuk tambahan layer ya teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman sudah cukup sampai di layer yang keempat, itu tidak apa-apa ya. Tapi ini saya tambahkan untuk layer yang kelima. Saya lipat dengan lipatan L seperti ini. Kemudian sebelum kita rekatkan bisa kita cubit-cubit dulu, kita kerutkan, baru kita rekatkan seperti ini. Kita rekatkan untuk sisi satunya. Dan udah selesai untuk setiap layernya. Ini tinggal kita buat rok bagian handle ya. Ini ukurannya saya sesuaikan dulu karena ini tadi salah satunya adalah sisa dari potongan yang kita gunakan untuk aplikasi kriwil tadi ya teman-teman ya. Nah, ini saya lipat seperti ini dan saya rekatkan sedikit menyerong ya teman-teman, agar bagian bawah itu lebih mekar, lebih lebar gitu ya. Jadi untuk rok bagian handle buketnya itu lebih cantik seperti ini. Selanjutnya tinggal kita hias aja dengan menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm. Nah, cara membuat simpul pitanya seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin langsung mengikatnya pada buket juga tidak apa-apa ya. Kemudian ini saya ikat dengan pita satin juga ya. Tinggal kita ikat seperti ini. Pastikan tepat di tengah-tengah ya. Kita rapikan dulu. Lalu untuk bagian pinggang buketnya ini jangan lupa ya, kita tutupi juga dengan menggunakan pita satin. Ini saya rekatkan aja dengan menggunakan lem lilin. Lalu untuk bagian tengah ini bisa kita beri lem lilin untuk menempelkan simpul pitanya. Nah, udah jadi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.